Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Ibu harap kalian semua hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi, pelajaran kita pada pagi hari ini dapat lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Oke, materi kita pagi hari ini adalah motivasi dan belajar. Apakah motivasi itu? Baik, mari kita lihat cerita yang akan saya tampilkan. Dalam cerita ini ada 3 anak. Yang pertama bernama Budi, yang kedua bernama Mela, kemudian yang ketiga adalah Willy. Budi, Mela, dan Willy berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya. Budi berasal dari keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya harus pontang-panting bekerja untuk mencari nafkah dan biaya sekolah. Sementara Mela berasal dari keluarga berkecukupan yang selalu memberikan hadiah pada keberhasilan studinya. Sementara Willy adalah anak sulung dari keluarga yang sangat kaya dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Mereka bertiga belajar sangat giat, tekun, ulet, dan selalu berusaha untuk memperoleh prestasi yang baik. Akhirnya, Budi, Mela, dan Willy bisa meraih prestasi belajar yang sangat baik. Oke, dari contoh di atas membuktikan bahwa motivasi belajar itu akan mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan motivasi belajar itu tidak pernah melihat latar belakang ekonomi. Semua orang sama. Dengan motivasi belajar yang tinggi, maka akan mencapai hasil belajar yang optimal. Satu cerita lagi. Ada seekor bebek yang mempunyai kemauan yang kuat untuk terbang karena merasa dia punya sayap. Maka dia yakin dia bisa terbang dan setiap hari dia memotivasi diri untuk belajar terbang dengan mengatakan I can fly, I can fly. Saya bisa terbang, saya bisa terbang. Kemudian sikap bebek ini menunjukkan bahwa motivasi belajar yang kuat akan menghasilkan sesuatu. Nah, jadi apakah sekarang yang dimaksud dengan motivasi? Kita lihat ya. Ya, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang akan menjamin kelangsungan dan memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar akan tercapai. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa motivasi itu ada 2. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita. Seperti kemauan, kemampuan, kemudian minat untuk berkompetisi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar diri kita. Misal dukungan dari orang tua, dorongan belajar dari orang tua, kompetisi dengan teman-teman di sekolah, reward, dan sebagainya. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar yang kuat itu yang seperti apa? Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar yang pertama adalah tekun, rajin, tidak perlu mempertimbangkan dia pintar, dia pandai, tidak. Tetapi pandai dan tidak pandai itu tergantung dari diri kita. Kita rajin dan tidak rajin, itu saja. Kemudian yang kedua adalah ulet, tidak pernah putus asa. Yang ketiga adalah minat yang tinggi. Minat belajar yang tinggi akan menumbuhkan motivasi belajar kita. Yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu dalam artian apabila kita sedang ulangan atau kita sedang ujian di sekolah,
kita percaya pada diri kita, tidak perlu meminta bantuan teman, tidak boleh mencontek punya teman, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah senang memecahkan soal-soal. Belajar tidak melulu dengan membaca. Belajar tidak melulu dengan memperhatikan Bapak Ibu guru atau dengan pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kita. Tapi belajar bisa melalui latihan soal. Dengan latihan soal tersebut kita akan tahu pada bagian mana yang kita tidak bisa dan pada bagian mana yang akan kita bisa, dan itu akan membuat kita ingat terus. Ya, yang selanjutnya, menumbuhkan motivasi belajar itu bagaimana? Kadang kalau kita belajar tidak mood, lagi tidak senang, lagi tidak enak, atau tidak suka dengan Bapak Ibu gurunya, motivasi belajar kita akan langsung hilang, langsung menurun. Nah, hilangkan itu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengejar nilai. Kalau nilai kita sudah di atas KKM, ya usahakan lebih tinggi lagi. Teman yang A bisa mengejar nilai dengan nilai baik, kenapa saya tidak? Kejar itu nilainya. Keinginan yang kedua yaitu mendapatkan hadiah, reward. Setiap semester, setiap tahun, kalian tahu sekolah kita selalu memberikan hadiah kepada teman-teman yang berprestasi. Kalian inginkan? Nah, kejar itu. Jadikan itu untuk motivasimu untuk bisa memperoleh nilai yang tinggi supaya mendapatkan hadiah. Walaupun sekedar buku tulis, tapi itu merupakan kebanggaan tersendiri buat kalian. Yang selanjutnya yaitu kompetisi, persaingan. Dalam hal ini bersaing di bidang akademik, di bidang nilai. Si A bisa juara 1, kenapa saya tidak? Apa bedanya A dengan saya? Oh, si A itu pintar, Bu. Tidak. Si A rajin, tidak pintar. Ya. Yang berikutnya adalah menerima tantangan atau go involvement. Kalau Bapak Ibu guru menyajikan soal di depan, sementara kemudian, ayo siapa yang bisa mengerjakan? Acungkan tangan nomor 1. Acungkan jari nomor 1. Saya bisa, Bu. Walaupun nanti pada akhirnya di depan, hasilnya ya bisa jadi salah dan benar. Itu bisa menjadi pengalaman. Kalian akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Kemudian memperbaiki setiap nilai ulangan. Kalau kalian tahu nilai ulanganmu buruk, nilai ulanganmu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, minta Bapak Ibu guru, Bu, boleh nggak saya mengulang nilai saya mengulang ulangan saya, supaya tahu di mana salah saya. Yang selanjutnya yaitu mengharap penghargaan dari luar. Seperti yang saya katakan di poin 2 tadi, mengharap reward baik dari sekolah, orang tua. Orang tua akan senang kalau kamu dengan nilai bagus. Tidak mungkin orang tua akan marah-marah kalau kamu punya nilai yang bagus. Oke, bagaimana menanamkan pada diri kita agar selalu memiliki motivasi belajar? Kadang memang kalau motivasi tidak tumbuh, belajar juga tidak akan menyenangkan. Oke, ini saya racik istilahnya dalam soto motivasi belajar. Bahan-bahannya apa saja? Oke. Yang pertama bahan-bahannya tadi sudah saya sampaikan di depan, tekun, ulet, minat yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal. Itu bahannya ya. Kemudian bumbunya apa saja? Bumbunya yang pertama nilai, kejar nilai, reward atau hadiah, kompetisi atau persaingan, tantangan, dan penghargaan. Oke, lanjut ya. Kemudian cara masaknya gimana, Bu? Oke. Istilahnya cara masak itu kita campurkan bahan-bahan motivasi belajar tadi ya, seperti tekun, ulet, minat belajar yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal-soal dalam kegiatan belajar. Itu kita tumbuhkan dalam kegiatan belajar kita dan kita aduk rata dan sampai mengental dalam kegiatan belajar. Kemudian baru ditambahkan bumbu seperti keinginan untuk mengejar nilai, mendapatkan hadiah, memenangkan kompetisi,
menerima tantangan, dan mendapatkan penghargaan. Setelah itu bahan itu kita masak semuanya sampai matang dengan api apa? Api semangat. Itu yang penting. Api semangat dan kita hidangkan selagi panas begitu ya. Kemudian syaratnya soto motivasi belajar tadi harus selalu kita konsumsi, harus selalu kita tumbuhkan untuk memperbaiki prestasi belajar kita. Oke, seperti itu yang Ibu bisa sampaikan. Apabila yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa diambil. Anak-anak dengan motivasi yang kuat, motivasi yang tinggi, yakin bisa memperoleh prestasi, bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jangan pernah menghilangkan motivasi dari dalam diri kita. Kalau dari luar silahkan minta pada ibu guru BK, wali kelas, teman, Bu tolong semangati saya, Bu tolong biar saya tetap rajin belajar. Begitu ya anak-anak? Oke, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada salahnya itu dari Ibu, kalau yang benar bisa kalian ambil sebagai penyemangat kalian. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.